Dokter, ini jenis kelaminnya apa? Saya pikir sayang sekali kalau kita datang mengeluarkan biaya hanya untuk mengetahui jenis kelamin. Padahal begitu banyak informasi-informasi tentang kesehatan baik ibu maupun janin yang dapat kita peroleh ketika kita melakukan pemeriksaan USG pada awal-awal kehamilan. Selamat datang di channel Dr. Indra Tarigan, channel seputar tips kesehatan, edukasi, dan gaya hidup. Silahkan tekan tanda subscribe dan tanda lonceng agar para sahabat tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan penjelasan tentang manfaat yang dapat kita peroleh ketika kita melakukan pemeriksaan USG pada awal kehamilan. Seperti kita ketahui, banyak sekali ibu-ibu di luar sana yang sedang mengalami kehamilan, kemudian dia datang memeriksakan diri ke dokter, dan kemudian dia meminta untuk dilakukan pemeriksaan USG. Tetapi banyak juga dari mereka yang sebenarnya tidak terlalu memahami tentang manfaat yang dapat dia peroleh dari pemeriksaan USG tersebut. Mereka kurang memahami tentang informasi-informasi apa sih yang sebenarnya seharusnya mereka dapatkan ketika mereka melakukan pemeriksaan USG tersebut. Karena itu, pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang manfaat yang dapat kita peroleh ketika kita melakukan pemeriksaan USG pada awal kehamilan, beserta informasi-informasi penting apa yang seharusnya kita ketahui ketika kita melakukan pemeriksaan USG tersebut. Semoga informasi ini nanti bermanfaat. Mari kita saksikan bersama-sama. Manfaat pertama dari pemeriksaan USG yang dilakukan pada awal kehamilan adalah untuk mengkonfirmasi kehamilan itu sendiri. Seperti ini maksudnya. Kita ketahui ada beberapa kondisi di mana si ibu bisa saja merasa dirinya hamil. Misalnya dia tidak datang bulan, kemudian mengalami keluhan-keluhan seperti orang sedang hamil, yaitu seperti mual, muntah, kadang-kadang bahkan planotesnya positif. Tetapi pada pemeriksaan lanjutan dan pemeriksaan USG yang kita lakukan, terkonfirmasi bahwasannya si ibu ini tidak mengalami kehamilan. Misalnya saja berkaitan dengan kondisi medis atau kelainan seperti kehamilan palsu ataupun kelainan-kelainan hormon lainnya. Jadi ini penting sekali. Informasi yang pertama yang harus kita ketahui ketika kita melakukan pemeriksaan USG pada awal kehamilan adalah kita harus menentukan apakah ini benar hamil atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian, untuk poin yang kedua, dan ini juga penting, untuk kita mengetahui letak dari implantasi. Implantasi ini maksudnya adalah melekatnya calon janin itu di dalam rahim ataukah di luar rahim. Ada beberapa kondisi di mana kehamilan terjadi, tetapi janin yang seharusnya menempel di dalam rahim justru menempel di luar rahim. Nah, ini perlu kita ketahui pada pemeriksaan USG di awal kehamilan, karena kondisi kehamilan jika dia menempel di luar rahim atau disebut dengan kehamilan ektopik, ini merupakan suatu kondisi yang sangat berbahaya dan si ibu harus mendapatkan pertolongan segera jika tidak ingin kehilangan nyawanya. Ya, jadi poin kedua yang harus diketahui adalah di mana letak implantasi dari janin yang dikandung oleh ibu tersebut. Apakah ini kehamilan di dalam rahim atau malah ini kehamilan yang berada di luar rahim. Nah, itu adalah poin yang kedua. Manfaat ketiga yang dapat kita peroleh ketika kita melakukan pemeriksaan USG pada awal kehamilan adalah untuk kita bisa menentukan apakah kehamilan ini merupakan suatu kehamilan yang tunggal atau kembar tiga misalnya. Nah, pemeriksaan USG pada awal kehamilan merupakan suatu pemeriksaan yang paling sensitif untuk kita bisa mengetahui jumlah janin yang berada di dalam kandungan. Kalau kita memeriksa pada USG yang kehamilannya sudah lanjut misalnya, maka kemungkinan kita bisa salah mendiagnosa jumlah janin itu akan semakin besar kemungkinan kesalahannya. Itu adalah poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat. Nah, ini merupakan poin yang menurut saya paling penting di antara semua poin-poin lainnya. Nah, apa poin keempat itu? Adalah untuk kita mengetahui apakah pertumbuhan dan perkembangan janin yang berada di dalam kandungan itu merupakan suatu pertumbuhan yang normal atau tidak. Nah, karena ada beberapa janin yang berada di dalam kandungan itu tidak mengalami pertumbuhan yang baik. Misalnya saja terjadi kehamilan tetapi perkembangannya tidak baik sehingga terbentuk blighted ovum ataupun kehamilan yang tidak berkembang. Atau misalnya terbentuk kehamilan
janinnya sudah ada tetapi denyut jantungnya tidak ada, atau bayi mengalami kematian di dalam kandungan atau yang disebut dengan death conceptus. Nah, pada pemeriksaan USG pada awal kehamilan, pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan janin ini penting sekali untuk kita evaluasi dan kita ketahui. Manfaat kelima ketika kita melakukan pemeriksaan USG pada awal kehamilan adalah untuk kita bisa mengevaluasi lingkungan di sekitar janin. Kita mengetahui bahwasanya janin itu kan dia tumbuh dan berkembang di dalam rahim. Nah, penting bagi kita untuk mengetahui apakah kondisi rahim ataupun organ-organ di sekitar rahim, misalnya mulut rahimnya, saluran tuba, atau indung telur juga berada dalam kondisi yang baik. Ada beberapa kondisi atau penyakit yang bisa saja kita temukan pada pemeriksaan USG, terutama pada USG trimester pertama, yaitu misalnya jika ada kelainan seperti kista atau mioma uteri. Nah, pentingnya kita melakukan pemeriksaan USG untuk mengevaluasi kelainan-kelainan ini pada awal kehamilan, karena memang kalau kita melakukan evaluasi pada kehamilan yang sudah besar, di mana badan janin itu sudah semakin besar, maka akan sulit bagi kita untuk melihat secara jelas ada tidaknya kelainan pada organ-organ di sekitar janin itu sendiri. Salah satu hal yang juga penting untuk kita dapatkan sebagai informasi tambahan ketika kita melakukan pemeriksaan USG pada trimester pertama adalah untuk kita bisa mengetahui secara lebih pasti usia kehamilan yang sedang dialami oleh si ibu tersebut. Nah, misalnya begini, jika kita bingung ya, usia kehamilan si ibu ini sudah berapa minggu sih? Ada beberapa USG yang sudah dilakukan. Ada USG pada trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Maka biasanya usia kehamilan yang lebih tepat atau mendekati tepat itu adalah usia kehamilan yang ditunjukkan pada pemeriksaan USG pada trimester pertama. Sedangkan pada pemeriksaan USG pada trimester yang berikutnya, bias atau kesalahan dalam menentukan usia kehamilan itu biasanya akan lebih besar. Jadi ini penting untuk kita menentukan usia kehamilan ketika kita melakukan pemeriksaan USG pada awal kehamilan. Jadi, sahabat klinik doa ibu dimanapun kalian berada, saya pikir informasi tersebut harus kita ketahui ketika kita melakukan pemeriksaan USG. Jadi, jangan seperti selama ini sering sekali ibu-ibu yang datang memeriksakan diri itu, mereka datang memeriksakan diri dan hanya bertanya, dokter, ini jenis kelaminnya apa? Saya pikir sayang sekali kalau kita datang mengeluarkan biaya hanya untuk mengetahui jenis kelamin. Padahal begitu banyak informasi-informasi tentang kesehatan baik ibu maupun janin yang dapat kita peroleh ketika kita melakukan pemeriksaan USG pada awal-awal kehamilan. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan tentang manfaat USG yang kita lakukan pada trimester pertama kehamilan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat, dan jika para sahabat menganggap ada manfaat dari video yang saya sampaikan ini, silakan share video ini agar manfaat ini bisa sampai kepada lebih banyak orang. Dan tolong bantu kami untuk mensubscribe channel ini dan tekan tanda lonceng agar para sahabat tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.